Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali pada materi bab pertama di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11 dengan tema Iman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu semuanya, iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang keberapa. Insya Allah anak-anak sudah tahu semuanya ya. Marilah sebelum kita belajar banyak tentang iman kepada kitab Allah, marilah kita amati dan baca bersama-sama salah satu ayat Al-Quran, tepatnya surah Al-Maidah ayat 48 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Shadaqallahul alim. Anak-anakku sekalian, ini merupakan penggalan ayat dari surah Al-Maidah ayat 48, di mana di sini artinya adalah dan kami telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Pada surah Al-Maidah ayat 48 ini, paling tidak kita dapat menyimpulkan beberapa kandungan. Yang pertama adalah Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Yang kedua, Al-Quran hadir membenarkan sekaligus menyempurnakan kitab-kitab Allah yang turun sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran adalah pegangan hidup yang harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala hal. Meski setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama-sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, apakah makna iman kepada kitab Allah? Makna iman kepada kitab Allah adalah beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Iman terhadap kitab Allah merupakan salah satu landasan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Ini merupakan terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 177. Itulah makna iman kepada kitab Allah. Nah, selanjutnya, iman kepada kitab suci itu mencakup apa saja? Nah, paling tidak ada 4 perkara. Yang pertama, iman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah. Yang kedua, iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut, seperti Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat yang turun kepada Nabi Musa, Injil yang turun kepada Nabi Isa, dan Zabur yang turun kepada Nabi Daud. Selanjutnya, pembenaran terhadap berita-berita yang sahih, seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, selama kitab-kitab tersebut belum dirubah ataupun diselewengkan. Yang keempat, iman kepada kitab suci itu mencakup pengamalan terhadap apa-apa yang tidak dinasakh
dari kitab-kitab tersebut, menerimanya dan berserah diri dengannya, baik yang diketahui hikmahnya maupun yang tidak kita ketahui. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita pelajari satu persatu kitab-kitab Allah yang 4 tadi yang sudah diulas di depan, agar kita semakin tahu dan semakin memahami kitab-kitab yang harus kita imani. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab Taurat ini ada pada surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, wa ataina Musal kitabah wa ja'alna hudal li Bani Israel ala tattakhidu min duni wakila, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Selanjutnya, isi pokok kitab Taurat antara lain, paling tidak ada 10 di sini. Yang pertama yaitu tiada Tuhan selain Allah, mengesahkan Allah ya. Kemudian yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyekutukan Allah. Yang keempat, mensucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, menghormati kedua orang tua kita. Yang keenam, tidak membunuh. Yang ketujuh, tidak berzina atau jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu. Dan yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain atau hak orang lain. Itulah kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, isi pokoknya ada 10. Nah, setelah kitab Taurat, ada kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel, khususnya kaum Nabi Daud alaihissalam. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab Zabur ada pada surah An-Nisa ayat 4. Nah, di sana Allah berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Jadi penegasan kalimatnya, penegasan ayatnya maksud kami di akhir wa ataina Dawud zabura. Nah, selanjutnya berisi apa sajakah kitab Zabur tersebut? Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci yang berjumlah 150 ayat. Isi pokok kitab Taurat, mohon maaf ya, ini salah Bu Guru ini. Kitab Zabur ya. Isi pokok kitab Zabur antara lain nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu, serta yang kelima, nyanyian untuk raja. Itulah inti dari kitab Zabur. Nah, kitab yang ketiga yang perlu juga kita imani adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan untuk menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Nah, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab Injil ini adalah surah Al-Hadid ayat 27. Di sana Allah berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul Injil." Kalimat wa atainahul Injil itu sebagai penegasan bahwa Nabi Isa diturunkan kepadanya kitab bernama kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladina taba'uhu ra'fatan wa rahmah. Itu di surah Al-Hadid ayat 27. Nah, adapun isi kitab Injil antara lain paling tidak ada 4 di sini yang Bu Guru sampaikan. Yang pertama yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, mengganti hukum-hukum kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak
akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, di kitab Injil lah ini sudah terkabarkan bahwa akan ada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab kita semuanya, kitab umat muslim kita semuanya. Nah, patutlah kita harus tahu kepada siapakah turun kepada siapakah turun Al-Quran, kemudian apa saja tentang Al-Quran, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kitab Al-Quran juga diturunkan untuk menjadi pedoman bagi kaum Nabi Muhammad, yaitu kita semuanya, umat Islam. Yang ketiga, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab Al-Quran sekaligus menjadi penegas ya, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 2. Bunyinya, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, anak-anakku sekalian, berbeda dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran memiliki nama lain. Paling tidak di sini ada 5 nama lain dari kitab Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Huda. Al-Huda sendiri itu artinya artinya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Huda itu adalah petunjuk. Yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu Asy-Syifa. Asy-Syifa itu adalah sebagai penawar atau obat penenang hati. Nah, makanya kenapa kalau kita sedang mengalami kegalauan ataupun sedang ditimpa beberapa masalah, kita dianjurkan untuk membaca banyak Al-Quran. Karena Al-Quran juga memiliki sifat Asy-Syifa, yaitu sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat yaitu Adzikar. Adzikar dalam arti sini yaitu sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah. Dan yang kelima yaitu Alkitab. Alkitab artinya adalah firman Allah yang dibukukan. Nah, itu nama-nama lain daripada Al-Quran. Selanjutnya, isi pokok dari Al-Quran. Nah, ini kami di sini, Bu Guru di sini hanya menyebutkan 5 ya. Dari sekian juz, 30 juz Al-Quran itu isi pokoknya ada 5. Yang pertama tentang akidah. Yang pertama tentang akidah atau keimanan. Nah, yang kedua tentang ibadah. Baik ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minan nas ataupun hablum minallah ataupun hablum minan nas. Yang ketiga yaitu akhlak. Nah, tentang akhlak ya seorang hamba kepada khali ataupun akhlak kita kepada manusia ataupun akhlak kita kepada alam sekitar. Yang keempat yaitu tentang muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sama manusia, yaitu hablum minan nas. Yang kelima tentang kisah. Kisah ini yaitu cerita Nabi dan Rasul atau orang-orang solih atau orang-orang yang ingkar kepada Nabi. Nah, banyak di Al-Quran itu cerita-cerita orang solih seperti cerita Luqman di surah Al-Luqman, kemudian cerita Nabi Ibrahim dengan putranya, dan banyak sekali kisah-kisah yang lain yang bisa kita ambil ibrohnya. Yang keenam yaitu semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itulah isi-isi pokok daripada Al-Quran. Anak-anakku sekalian, nah, selain ada isi pokok, Al-Quran juga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan 3 kitab Allah yang lain. Keistimewaan Al-Quran antara lain adalah yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keaslihannya. Jadi, tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah yang akan menjaga Al-Quran. Yang keempat, yaitu Al-Quran tidak dapat tertanding oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Jadi,
membaca dan mempelajarinya seperti yang kita lakukan hari ini. Misalnya nanti kita membahas satu ayat, kemudian kita mempelajarinya dan kita menerapkan dalam kehidupan kita, maka itu akan bernilai ibadah. Anakku sekalian, itulah tadi penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah pada bab 1 semester ganjil ini. Bu Guru ucapkan terima kasih, teruslah belajar, semangat belajar, dan jangan lupa untuk terus menebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.